Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wanti Fitriani Mamonto dengan nomor induk mahasiswa 1811023 akan memaparkan hasil resum sosiologi hukum. Yang pertama, hukum responsif. Yang kedua, stratifikasi sosial. Yang ketiga, hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Yang keempat, penyuluhan dan bantuan hukum beserta proses dan hambatan. Yang pertama, hukum responsif. Hukum responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana respons terhadap ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Pada tataran hukum responsif, tujuan hukum yang berkehendak dicapai adalah kompetensi. Pada perspektif hukum responsif, hukum yang baik seharusnya menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan prosedural. Hukum yang baik harusnya berkompeten dan juga adil, mampu mengenali keinginan publik dan memiliki komitmen bagi tercapainya keadilan substansif. Hukum responsif merupakan hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatan produk hukum responsif, kelompok-kelompok sosial atau individu dan dalam masyarakat diberikan peranan besar dan partisipasi penuh. Hasil dari proses tersebut adalah produk hukum yang bersifat respon terhadap seluruh kepentingan baik masyarakat maupun pemerintah. Karakteristik yang menonjol dari konsep hukum responsif adalah pergeseran aturan, penekanan dari aturan-aturan ke prinsip-prinsip dan tujuan, serta pentingnya kerakyatan baik sebagai tujuan maupun cara untuk mencapainya. Menurut Satjipto Raharjo, hukum responsif merupakan hukum yang lebih peka terhadap masyarakat dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan dalam hukum. Dalam konsep hukum responsif ditekankan pentingnya makna sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dan reaksi kebijakan serta pentingnya partisipasi kelompok-kelompok dan pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan. Nilai-nilai ini bukan hal yang telah menjadi kebijakan pemerintah, tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas di dalam praktik penggunaan dan pelaksanaan hukum sehingga dalam penghayatan nilai-nilai ini mampu untuk memberikan arah kehidupan politik dan hukum. Yang kedua, stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial berasal dari bahasa Latin yaitu stratum dan socius. Stratum itu berarti tingkatan, sedangkan sosium berarti masyarakat. Stratifikasi sosial adalah perbedaan vertikal yang memicu munculnya hierarki dan kelas-kelas sosial di masyarakat. Stratifikasi sosial di masyarakat ditentukan oleh suatu yang dihargai oleh masyarakat. Dasar yang digunakan untuk menggolongkan masyarakat dalam stratifikasi sosial adalah kekayaan, kekuasaan, keturunan, dan pendidikan. Stratifikasi sosial atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai social stratification merupakan perbedaan masyarakat atau penduduk ke dalam kelas-kelas secara bertingkat atau hierarkis. Pada umumnya terdapat beberapa dasar yang biasa dipakai dalam menggolongkan beberapa anggota di dalam masyarakat ke dalam suatu lapisan tertentu. Beberapa dasar tersebut adalah yang pertama, dasar kekayaan, dasar kekuasaan dan kewenangan. Yang ketiga, dasar kehormatan. Yang keempat, dasar ukuran ilmu pengetahuan. Adapun fungsi stratifikasi sosial yaitu yang pertama, sebagai suatu alat yang digunakan untuk pendistribusian hak dan kewajiban. Sebagai contoh, dalam menentukan kedudukan, jabatan, penghasilan seseorang, dan lain sebagainya. Yang kedua, sebagai alat untuk mempersatukan dengan pola mengkoordinasikan terhadap bagian-bagian yang ada dalam struktur sosial yang berfungsi untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, sebagai alat untuk menempatkan individu ataupun seseorang dalam suatu strata atau lapisan tertentu di dalam struktur sosial. Yang keempat, sebagai penentu tingkatan mudah atau tidaknya dalam bertukar status ataupun kedudukan di dalam struktur sosial. Yang terakhir, kelima, untuk memecahkan berbagai persoalan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat serta untuk mendorong masyarakat agar dapat bergerak sesuai fungsinya. Yang ketiga, hukum dan politik dalam penyelesaian konflik. Mengenai politik dan hukum dalam suatu negara sebenarnya ada di tangan pemerintah sebagai
pihak yang berwenang menjalankan roda kenegaraan berhak untuk mengeluarkan produk hukum yang sesuai dengan corak politik yang berlaku di suatu masyarakat negara, dengan tujuan untuk menciptakan suatu aturan yang mengarah kepada keadilan dan kesejahteraan. Dalam negara hukum, sebagaimana halnya Indonesia, kekuasaan pemerintah diselenggarakan berdasarkan atas hukum dan bukan berdasarkan atas kekuasaan, kesinambungan, sikap, konsistensi, dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menentukan kadar kepastian, dan tindakan dari lembaga-lembaga kenegaraan itu sangat menentukan kadar kepastian hukum. Rapuhnya kesinambungan, sikap, dan konsistensi dalam tindakan akan mengakibatkan kaburnya kepastian hukum, karena lembaga-lembaga kenegaraan senantiasa bertanggung jawab dan berwenang terhadap penyelenggaraan hukum, yang pada akhirnya merupakan produk dari proses politik. Kesinambungan sikap dan konsistensi tindakan mereka juga sangat tergantung dari stabilitas politik. Salah satu sumber utama konflik dan kekerasan di berbagai daerah adalah kondisi penegak hukum di Indonesia yang sangat lemah. Ditambah lagi dengan berbagai bentuk diskriminasi dan marginalisasi dalam pengaturan sosial ekonomi, politik, dan pemanfaatan sumber daya alam, bahkan kehidupan budaya. Berbagai perasaan ketidakadilan dan ketidakpuasan umum pun berkecamuk dan meledak menjadi strategi kemanusiaan yang sangat memilukan dan mengerikan. Sebagai contoh, tindakan penganiayaan dan pembunuhan yang dilakukan dalam berbagai peristiwa main hakim sendiri atau konflik di berbagai daerah justru sering memperoleh dukungan dan pengesahan dari lingkungan masyarakat sekitar. Akibatnya, ketika aparat keamanan mengambil tindakan hukum terhadap pelakunya, masyarakat justru memberikan reaksi balik dengan menuntut pembebasan pelaku dan menyerang aparat keamanan. Sepertinya kekerasan merupakan keharusan moral yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu masalah atau konflik. Dalam kondisi seperti ini, tidak sepenuhnya dapat disalahkan bila mereka menggunakan kekerasan sebagai cara penyelesaian konflik. Dalam hal ini, yang terjadi bukan hanya karena adanya ketidakpercayaan pada hukum dan aparat hukum, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu masyarakat memang tidak terlatih untuk mengembangkan kreativitas sosial dan imajinasi hukum dalam penyelesaian berbagai konflik yang dihadapinya selain dengan jalan kekerasan. Dengan pandangan tersebut menjelaskan bahwa budaya hukum sangat perlu karena menentukan bagaimana hukum itu sebenarnya dijalankan di masyarakat, termasuk bagaimana dapat dioperasionalkan untuk mengatasi berbagai persoalan konflik sosial. Karena dengan berlakunya suatu hukum biasanya terjadi suatu masalah hukum bila mana terdapat konflik antara dua pihak yang diselesaikan dengan bantuan pihak ketiga. Pihak ketiga ini dapat berwujud bermacam-macam badan atau lembaga. Pada prinsipnya, kehadiran hukum berkaitan erat dengan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang netral dan tidak memihak. Dengan demikian, terdapat suatu hubungan yang erat antara hukum dengan konflik sebagaimana telah dikatakan oleh Roberto M. Unger di dalam bukunya Surjono Sukanto yang telah membagi konflik atas 3 bagian, yaitu yang pertama, konflik antara kepentingan pribadi dengan kepentingan sosial, konflik antara kebebasan dengan kepaksaan, konflik antara negara dan masyarakat. Yang keempat, terakhir, penyuluhan dan bantuan hukum beserta proses hambatannya. Penyuluhan hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi hukum dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pengembangan kualitas penyuluhan hukum guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta budaya hukum dalam bentuk tertib dan taat atau patuh terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku demi tegaknya supremasi hukum. Dalam mencapai tujuan penyuluhan hukum, yaitu mewujudkan kesadaran hukum masyarakat yang lebih baik sehingga setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara dan mewujudkan budaya
budaya hukum dalam sikap dan perilaku yang sadar, patuh, dan taat terhadap hukum serta menghormati hak asasi manusia. Demikianlah hasil pemaparan resum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.